Kalian pernah nggak sih mendengar ungkapan waktu adalah uang? Kalau dipikir-pikir, itu bukan cuma kata-kata kosong loh. Waktu memang aset paling berharga yang kita punya, apalagi kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Bayangin deh, waktu yang berlalu itu kayak kita ngelewatin duit berserakan di jalan. Rugi banget kan kalau nggak diambil. Nah, dengan investasi, kita bisa memanfaatkan waktu untuk bikin duit itu bekerja buat kita. Nah, kali ini aku mau bahas tentang investasi. Tapi bukan sekadar investasi biasa. Ini adalah 5 investasi yang menurutku bisa bikin kamu kaya sebelum usia 40, asalkan kamu serius dan konsisten. Gak perlu nunggu jadi CEO atau dapat warisan dulu guys. Kita bisa kok membangun kekayaan kita sendiri dengan cara yang cerdas dan terencana. Kenapa harus sebelum usia 40? Karena di usia itu, kita biasanya sudah mulai stabil secara emosional, punya pengalaman hidup yang cukup, dan bisa menikmati hasil dari kerja keras kita selama ini. Bayangin deh, di usia 30-an kamu udah bisa hidup santai, jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan pensiun dini. Tapi ingat, nggak ada yang instan. Semua butuh usaha, waktu, dan disiplin. Yuk kita mulai. Oke guys, investasi pertama yang mau gue bahas ini, mungkin kedengarannya klise. Tapi percayalah ini adalah fondasi dari semua jenis investasi. Investasi apaan sih? Investasi ilmu dan keterampilan. Yep. Modal awal lo buat jadi kaya itu ya, diri lo sendiri. Coba deh bayangin, lo jago banget programming, desain grafis, atau copywriting. Skill kayak gitu itu kayak duit yang gak akan pernah habis guys. Malah nilainya bisa semakin tinggi seiring waktu. Kenapa? Karena makin jago lo, makin banyak orang yang butuh jasa lo, dan makin mahal tarif yang bisa lo patok. Gimana? Keren kan? Berbeda sama barang elektronik atau kendaraan yang nilainya makin turun seiring waktu. Ilmu dan keterampilan yang kita punya itu nggak ada batas kadaluarsanya. Justru, makin sering diasah, makin berkarat, makin bernilai maksud gue. Nah, gimana caranya investasi di ilmu dan keterampilan? Gampang banget. Lo bisa ikut kursus online, baca buku, datang ke seminar, atau belajar langsung dari ahlinya. Zaman sekarang, akses informasi udah gampang banget. Tinggal kitanya aja nih, yang mau usaha atau enggak. Ingat guys, investasi di diri sendiri itu nggak akan pernah sia-sia. Ilmu dan keterampilan yang lo punya itu akan jadi aset berharga yang bisa dibawa sampai kapanpun. Jadi, jangan ragu buat terus belajar dan upgrade diri, ya. Oh iya, satu lagi yang penting. Jangan lupa buat mempraktikkan ilmu yang udah lo dapetin. Karena sebaik-baiknya ilmu itu ya, yang diamalkan betul. Oke guys, next. Investasi kedua yang gak kalah keren adalah investasi properti. Siapa sih yang gak pengen punya rumah atau apartemen sendiri? Nah, selain jadi tempat tinggal, properti juga bisa jadi instrumen investasi yang aman dan menguntungkan lo. Kenapa gue bilang aman? Karena properti itu aset yang nyata, gak kayak uang yang nilainya bisa tergerus inflasi. Properti itu aset yang bisa lo lihat, lo sentuh, dan lo tinggali. Kalau lo sewain, lo bisa dapat passive income tiap bulan. Enak banget kan? Apalagi kalau kamu beli di lokasi yang strategis. Harga tanah dan rumah cenderung naik dari waktu ke waktu. Bayangin deh, 10 atau 20 tahun lagi, harga properti yang lo beli sekarang bisa naik berkali-kali lipat. Udah untung, tenang lagi karena punya aset yang nilainya stabil. Tapi inget guys, investasi properti ini butuh modal yang gak sedikit. Lo perlu siapin dana yang cukup buat DP dan cicilannya. Tapi tenang, sekarang udah banyak kok developer yang nawarin skema pembayaran yang ringan dan fleksibel. Sebelum beli properti, pastiin lo udah riset lokasi yang strategis, developer yang terpercaya, dan potensi kenaikan harga properti di masa depan. Jangan sampai salah pilih ya. Gimana? Tertarik buat investasi properti? Gak ada salahnya kok mulai nabung dari sekarang. Siapa tahu beberapa tahun lagi, lo udah bisa punya rumah atau apartemen impian. Chapter 3 Investasi di Pasar Modal. Yuk, kenalan sama saham. Nah, buat lo yang merasa masih muda dan pengen investasi yang lebih modern, gue punya nih rekomendasinya, yaitu investasi di pasar modal. Eits, jangan keburu takut duluan. Investasi saham itu nggak serumit yang banyak orang pikirkan kok. Dulu sih, investasi saham identik dengan orang-orang kaya yang punya modal gede. Tapi sekarang, semua orang bisa investasi saham, bahkan dengan modal kecil. Yap, lo nggak salah denger. Udah banyak platform investasi online yang memungkinkan lo beli saham cuma dengan modal puluhan ribu rupiah aja. Terus, kenapa harus investasi saham? Karena potensi keuntungannya gede banget, guys. Coba bayangin,
Lo beli saham perusahaan teknologi yang lagi naik daun. Terus beberapa tahun kemudian, harga sahamnya naik berkali-kali lipat. Lo bisa dapat capital gain yang fantastis. Tapi ingat, investasi saham juga punya risiko. Harga saham bisa naik turun fluktuatif, bahkan bisa aja turun drastis. Makanya, penting banget buat lo belajar dan paham betul sebelum terjun ke dunia saham. Lo bisa mulai dengan belajar analisis fundamental dan teknikal saham. Tenang, sekarang udah banyak kok sumber belajarnya, mulai dari buku, website, sampai kelas online. Lo juga bisa manfaatin fitur demo account yang disediain sama platform investasi online buat belajar simulasi trading saham. Intinya, investasi di pasar modal itu menjanjikan banget, tapi ya lo harus pinter-pinter milih saham dan kelola risikonya. Jangan lupa investasi saham itu maraton, bukan sprint. Jadi, nikmati prosesnya, dan jangan gampang tergiur sama iming-iming keuntungan instan. Chapter 4, investasi di bisnis sendiri jadi bos, tentukan masa depan. Oke guys, next. Investasi keempat yang gak kalah keren adalah investasi di bisnis sendiri. Yap, jadi pengusaha. Gue yakin, di antara lo pasti ada yang punya jiwa entrepreneur dan pengen jadi bos buat diri sendiri. Nah, memulai bisnis sendiri itu memang gak mudah. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada investasi jenis lain. Kenapa gue bilang gitu? Karena dengan punya bisnis sendiri, lo punya kendali penuh atas waktu dan penghasilan lo. Lo bisa tentuin sendiri arah bisnis lo, mau dibawa kemana, mau seberapa besar lo mau berkembang. Keren kan? Tapi tenang, memulai bisnis nggak harus selalu langsung gede kok. Lo bisa mulai dari bisnis kecil-kecilan dulu, yang penting jalaninya konsisten dan fokus. Zaman sekarang, peluang bisnis terbuka lebar, apalagi dengan adanya platform online yang memudahkan kita menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, buat lo yang masih bingung mau mulai bisnis apa, coba deh identifikasi passion lo apa, skill lo di bidang apa. Atau lo bisa lihat peluang di sekitar lo, masalah apa yang bisa lo selesaikan dengan bisnis lo. Ingat, membangun bisnis itu butuh proses, nggak bisa instan. Lo harus siap dengan segala tantangan dan rintangan yang ada. Tapi percayalah, semua kerja keras lo akan terbayar lunas ketika bisnis lo udah berjalan lancar dan menghasilkan cuan yang melimpah. Gimana? Tertarik buat jadi pengusaha sukses? Yuk, mulai bisnis lo dari sekarang. Chapter 5, Investasi Emas, Berkilau dan Menguntungkan. Dan investasi terakhir yang nggak boleh lo lewatkan adalah investasi emas. Yep, si kuning yang selalu berkilau ini emang nggak pernah ada matinya. Emas itu fleksibel, mudah dicairkan, dan nilainya cenderung stabil. Gak heran kalau emas selalu jadi primadona investasi dari dulu sampai sekarang. Dulu, orang-orang beli emas dalam bentuk perhiasan atau batangan. Tapi sekarang, beli emas udah gampang banget guys. Lo bisa beli emas secara online, bahkan dengan nominal kecil mulai dari Rp5.000 aja. Gak perlu nunggu punya duit banyak dulu deh buat investasi emas. Kenapa sih emas selalu jadi pilihan investasi yang menarik? Pertama, karena nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Kedua, emas itu aset safe haven, artinya ketika terjadi krisis ekonomi atau ketidakpastian global, harga emas cenderung naik. Ketiga, emas itu mudah dicairkan, alias liquid. Kapanpun lo butuh dana darurat, lo bisa jual emas lo dengan mudah di toko emas atau pegadaian. Gimana? Praktis banget kan? Nah, buat lo yang pengen investasi emas, ada beberapa pilihan yang bisa lo coba. Lo bisa beli emas batangan di Antam atau pegadaian. Lo juga bisa beli emas secara online di platform marketplace atau aplikasi investasi emas digital. Pilih deh cara investasi emas yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko lo. Yang penting, pastiin lo beli emas di tempat yang terpercaya ya. Outro, kaya sebelum 40, mulai investasi sekarang. Nah, itulah 5 investasi yang menurutku bisa bikin kamu kaya sebelum usia 40. Ingat, yang namanya investasi itu butuh waktu dan kesabaran. Jangan mudah tergiur sama hasil instan, karena biasanya ada risiko besar di baliknya. Pikirin deh, kalau emang ada cara cepat kaya, ngapain orang-orang susah payah kerja keras dan investasi ya kan? Yang paling penting, mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkahmu. Karena semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluang kamu untuk sukses. Gak perlu nunggu punya gaji gede atau dapat warisan dulu baru mulai investasi. Mulailah dengan apa yang kamu punya saat ini, pelajari ilmunya, dan konsistenlah. Kalau kamu punya pengalaman atau tips investasi lainnya, share di kolom komentar. Ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain.
Yuk, kita raih mimpi kita bersama-sama.